Nah, Pak, udah banyak banget nih pertanyaan Masa? dari netizen di Instagram yang mau aku bacain sekarang. Coba bacain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ya, bagaimana ya kalau omset penjualan kita menurun, terus sedekahnya juga jadi turun? Biasanya 100% jadi 70 atau 30%. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Apakah kita termasuk golongan yang kikir? Gitu, dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama udah bisa mikir aja udah bagus. Masih mau mikirin. Dan kedua, agama ini easy, agama ini mudah. Ketika kita turun di sedekahnya, salawatnya aja yang dinaikin. Ya, choice tuh banyak, amalan sunnah itu banyak. Ketika sedekahnya turun, duhanya dibanyakin. Ketika sedekahnya turun, istighfarnya dibanyakin. Ketika sedekahnya turun, sholat malamnya dikencengin, kira-kira kayak gitu. Tapi jangan kemudian habis itu sedekahnya tetap turun, hajar terus. Gitu. Umi ada pertanyaan ke Om Muklis ya? Belum. Ya kali itu apa mau jadi apa gitu. Ya gimana cara sedekahnya waktu itu tuh, kepikiran buat sedekah tuh dari mana? Ya setelah nonton Ustadz di TV waktu itu. Saya setelah Ustadz selesai langsung berangkat sama istri ke waktu itu masih di Bulak Santri, belum di tempat yang sekarang. Pertama ya? Iya, Bulak Santri saya ketemu dengan Ustadz Hendi Irawan. Di sana banyak motivasi diberikan ke saya. Motivasi pertama sedekah. Pulangnya langsung saya laksanakan. Sedekah hari Itu pertama. posisi bangkrut tuh ya? Bangkrut Ustadz. 300 juta Di tuh, bawah minus 300 juta. Oh ini posisinya nih. Sedekah tuh. Oh ini sudah Ustadz. Ini udah naik. Udah mulai naik, udah mulai naik. Oke. Lanjut. Saya sedekah pertama 5.000 setiap hari. Oke. 5.000 setiap hari. Seminggu kemudian naik 10.000 setiap hari. 20.000, 50.000 setiap hari, 100.000 setiap hari, 150.000 dan seterusnya. Setiap hari kenceng? Setiap hari Ustaz. Gas terus? Di samping setiap hari ada juga yang sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim. Seluruh omset hari itu sedekahkan semua. Nah, Komi tahu nggak omset tuh? Hah? Omset pemirsa tahu nggak? Sebagian ada yang nggak tahu omset tuh. Omset apa ya? Seluruh hasil hari itu. Seluruh hasil hari itu saya sedekahkan semua. Maksudnya modal sama keuntungannya jebret gitu. Ya, semua yang ada pokoknya. Ya, sebelumnya kan 10 gerai Ustadz di 10 mall. Itu kan sudah tutup semua. Tinggal satu-satunya di Jatinegara. Omset waktu itu belum seberapa. Tapi berapapun hasilnya semua saya sedekahkan. Saya sisakan sedikit hanya untuk cukup buat dapur hari itu aja. Cukup buat dapur hari itu saja. Luar biasa. Besoknya omset lagi sedekahkan semua. Ada lagi nih yang sangat ingat di kepala saya sampai sekarang. Ada cincin kawin pemberian almarhum ibu saya kepada istri saya. Kata istri saya, ini dijual saja, kita sedekahkan semuanya. Oh biasa. Saya ambil amplop, Ustadz, ambil amplop. Saya tulis di luar di amplop itu, mohon doanya untuk seseorang yang sedang bermasalah di Cipinang Jaya. Wah luar biasa. Tapi aku punya pertanyaan sih Pak. Apa tuh? Karena kegalauannya sama. Posisinya kita punya karyawan. Satu sisi operasional harus kita pikirin, tapi kita pengen sedekah. Pada saat itu, panggilnya Om apa Bapak ini? Om. Om aja ya biar muda ya. Pada saat itu Om punya karyawan waktu sedekah. Waktu itu lagi jatuh-jatuhnya. Oh, berarti sendiri? Ya, ada karyawan Ada satu karyawan. orang untuk menjaga gerai di Jatinegara. Nah, cuman dalam kejatuhan itu saya ingin memberi, Ustaz. Ingin memberi dan ingin memberi. Tapi emang karyawan nanti dipikirin Allah. Gitu. Emang begitu kalau sedekah mah. Kita nih mau bayar kontrakan apa bantu orang. Ketika kita pilih bantu orang bukan berarti kontrakan nggak kebayar. Tapi ntar kontrakan dibayarin sama Allah. Kalau sampai nggak kebayar, nasib namanya. Gitu. Terimain aja gitu. Benar Ustaz. Jadi setiap hari saya yang di pikiran saya bagaimana saya memberi. Di rumah saya cari apa yang bisa saya sedekahkan hari ini. Apa Ada aja gitu ya? komputer yang tidak terpakai saya sedekahkan. Kemudian waktu berjalan rewardnya datang. Rewardnya Balasan datang. dari Allah datang. Iya, saya bisa umroh pertama. Allah. Umroh pertama senilai waktu itu 16 juta. Nah, masih murah.
Saya berangkat belum bisa ngajak istri karena masih pas-pasan saat. Saya berangkat, ketika sampai di sana saya telepon istri. Waktu itu sudah buka gerai satu lagi di Tanah Abang. Mah, hari ini omset berapa? Sungguh sangat kaget bagi saya, omsetnya sama dengan nilai saya umroh, 16 juta. Hari ke berikutnya saya telepon lagi,